Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Rizky Kaisarani dengan NIM 0305181049. Saya berasal dari PMM 2 semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 3.3.2, yaitu teorema kekonvergenan monoton. Dan video ini juga merupakan salah satu tugas project dari mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu Ibu Rusi Ulfa Hasana MPD. Oke, di sini saya menggunakan dua referensi buku, di mana buku yang pertama ini berbahasakan Inggris dan buku kedua berbahasakan Indonesia. Jadi masing-masing buku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk buku pertama, ini adalah buku utama yang kami gunakan dalam perkuliahan pengantar analisis real. Jadi buku ini penulisnya adalah Robert and Donald dengan judul Introduction to Real Analysis, third edition atau edisi yang ketiga. Nah, buku yang kedua ini merupakan buku pendukung dari buku yang pertama, di mana buku ini recommended banget bagi kalian yang sedang mempelajari mata kuliah analisis real. Ya, dengan penulisnya Mbak Rita dan Mbak Kristina dengan judul Pengantar Analisis Real. Jadi buku yang kedua ini sekitar harganya itu 70-75.000 ya. Oke. Baik, di sini ada teorema kekonvergenan monoton, di mana dikatakan bahwa diketahui sebuah barisan Xn itu konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut juga terbatas atau barisan Xn itu juga terbatas. Nah, dalam kata-kata jika dan hanya jika ini berarti kita akan menunjukkan dua arah, di mana arah pertama adalah arah dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Jika kedua arah tersebut terbukti, maka pernyataan atau teorema ini juga akan ikut terbukti. Nah, di sini dikatakan juga bahwa berlaku kedua teorema. Jadi teman-teman harus ingat teorema-teorema ini atau kedua teorema ini. Yang pertama dikatakan bahwa jika barisan Xn itu naik monoton, maka limitnya itu supremum, memiliki supremum atau terbatas di atas pada suatu barisan Xn. Nah, yang kedua itu jika barisan Xn ini turun monoton, maka limitnya Xn itu infimum pada suatu barisan Xn dengan n elemen bilangan asli. Jadi infimum itu adalah batas bawah dan supremum itu adalah batas atas. Jadi kita akan membuktikan bahwa barisan Xn itu yang barisan naik monoton itu contohnya itu seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, titik sampai ke n. Nah, ini merupakan barisan naik di mana ketentuannya adalah Xn lebih kecil atau sama dengan Xn ditambah 1. Nah, di mana barisan sebelumnya ini pastilah lebih besar dari barisan selanjutnya gitu. Kalau untuk barisan turun itu bisa kita misalkan 1 di koma setengah, koma sepertiga, koma seperempat sampai titik koma n. Nah, di mana ketentuannya barisan turun ini adalah Xn lebih besar atau sama dengan Xn ditambah 1 ya. Barisan sebelumnya ini pastilah lebih kecil dari barisan selanjutnya ya. Coba perhatikan, teman-teman perhatikan barisan ini. Jadi dari kedua teorema ini akan kita buktikan kenapa barisan Xn naik monoton itu pasti memiliki supremum dan barisan Xn yang turun monoton itu limitnya itu dia infimum. Nah,
perlu teman-teman ketahui juga, naik monoton itu biasa juga dikatakan tak turun ya. Dan sebaliknya, turun monoton itu sering dikatakan tak naik. Karena dia nggak naik, makanya tak naik, ya kan? Nggak naik kan logikanya turun. Kalau dia tak turun berarti logikanya naik. Nah, gitu dia. Jadi kita buktikan. Di sini kita buktikan dari arah kiri ke kanan dulu. Jadi dari arah kiri ke kanan itu, dia pernyataannya seperti ini. Suatu barisan XN itu, dia monoton dan juga terbatas. Sudah dibuktikan pada teorema 3.2.2. Nah, nanti teman-teman bisa kilas kebalik ke materi sebelumnya. Jadi, di sini akan kita buktikan dari arah kanan ke kiri. Ya kan? Dengan dua teorema tadi, yang sudah saya kotakin. Jadi diketahui di sini barisan XN itu dia monoton dan juga terbatas. Jadi akan ditunjukkanlah bahwa barisan XN itu merupakan maksudnya barisan XN itu konvergen ke X gitu. Jadi dibuktikan di sini pada bagian A, dimisalkanlah si X itu sama dengan supremum pada suatu barisan XN, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Jadi, karena si X itu juga terbatas, ya, X itu sama dengan XN. Jadi suatu barisan itu terbatas di sini dikatakan. Maka terdapatlah bilangan lain yang merupakan anggota dari bilangan real. Jadi sehingga XN itu lebih kecil atau sama dengan si M. Ya kan? Untuk semua N elemen N. Jadi, menurut teorema supremum 2.4.6, himpunan dari XN di mana N elemen N itu memiliki batas atas atau supremum. Jadi dimisalkanlah si X ini sama dengan supremum XN di mana N elemen N. Jadi di sini akan ditunjukkan limit XN ini dia sama dengan X, di mana X itu juga memenuhi supremum pada suatu barisan XN di mana N elemen N. Nah, di sini berakibat atau berdampak kepada epsilon lebih besar dari 0, ya. Terdapat pula bilangan lain di mana K itu, kita misalkan K itu merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga X dikurang epsilon itu lebih besar dari XK. Nah, perlu kita ketahui pula X dikurang epsilon ini bukan merupakan batas atas dari XN. Dikarenakan kita memberikan epsilon itu lebih besar dari 0, maka dia akan berdampak kepada X dikurang epsilon yang lebih kecil dari XK. Nah, K ini dari mana? K ini dari si K ini, yang K elemen N. Jadi N-nya itu, yang XN-nya itu, N-nya diganti menjadi K. Nah, karena si XN ini naik monoton atau tak turun, maka akan berlaku XN ini lebih kecil atau sama dengan XN ditambah 1. Jadi barisan sebelumnya itu lebih besar dari barisan selanjutnya, karena dia adalah barisan naik untuk setiap N elemen N. Nah, dengan demikian, untuk N lebih besar atau sama dengan si K, maka berlaku X dikurang epsilon lebih kecil dari XK, lebih kecil dari atau sama dengan XN, lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil dari X ditambah epsilon. Dan berakibat juga untuk N lebih besar atau sama dengan K ini juga berlaku mutlak XN dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, karena epsilonnya itu lebih besar atau sama dengan 0,
Ya kan, kita ambil tadi sembarang epsilon. Epsilonnya itu dikatakan epsilon lebih besar dari 0. Jadi terbuktilah bahwa xn-nya ini merupakan konvergen ke x. Dan limit n menuju tak hingga xn itu sama dengan supremum pada suatu barisan xn di mana n elemen bilangan asli. Jadi untuk bagian pertama ini sudah terbukti dari mana pernyataan yang mengatakan bahwa jika barisan xn ini naik monoton, maka limitnya itu merupakan batasan atas pada suatu barisan xn tersebut. Baik, kita masuk kepada bagian yang B. Jadi nanti kita akan membuktikan suatu barisan xn itu merupakan barisan yang tak naik atau turun monoton, di mana limitnya itu merupakan suatu infimum pada suatu barisan xn tersebut. Nah, pembuktiannya kita misalkan yn ini dengan yn sama dengan minus xn. Jika dilogikakan, minus xn ini dapat dari mana, atau kenapa sih dimisalkan minus xn? Itu jawabannya karena di sini akan dibuktikan bahwa suatu barisan yang turun monoton itu adalah infimum. Nah, kata infimum itu kan pasti akan mengarah ke negatif atau bilangannya nanti pada akhirnya adalah negatif gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk setiap n elemen n itu berlaku juga untuk yn ditambah 1 sama dengan negatif xn ditambah 1 lebih besar atau sama dengan negatif xn sama dengan yn. Oleh karena itu, yn naik monoton atau tak turun, ya kan? Karena xn juga terbatas di bawah, ya. Di sini juga dikatakan bahwa xn itu terbatas di bawah, maka terdapatlah suatu bilangan lain yang merupakan anggota dari bilangan real. Sedemikian sehingga xn yang lebih besar atau sama dengan m itu untuk semua n elemen n. Jadi xn itu lebih besar atau sama dengan m itu untuk setiap n elemen n. Jadi akibatnya itu n elemen n itu berlaku juga untuk yn sama dengan negatif xn lebih kecil atau sama dengan negatif m. Jadi ditambahkan di sini m-nya itu negatif supaya seimbang. Dengan pemberlakuan seperti itu, yn terbatas di atas. Nah, kita balik lagi ke bagian pertama, maka berdasarkan pada bagian pertama itu, yn itu dikategorikan sebagai konvergen atau suatu barisan yang memiliki limit, dan berlaku limit yn itu sama dengan supremum pada suatu barisan yn di mana n elemen n sama dengan supremum negatif xn. Yang barisan yn ini kan sama dengan negatif xn. Jadi sini kita ubah menjadi negatif xn di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Jadi dari limit yn ini didapatlah negatif infimum xn di mana n elemen n. Nah, akibatnya apa? Akibatnya limit xn-nya ini sama dengan limit negatif yn. Sama dengan negatif yang ada di dalam kurung ini kita keluarkan supaya mempermudah, ya. Jadi sama dengan negatif limit yn sama dengan infimum xn di mana n elemen n. Jadi terbuktilah bahwa si xn ini konvergen ke x dan limit xn-nya ini infimum pada suatu barisan xn di mana n elemen n. Nah, dari kedua arah yang kita buktikan itu menghasilkan kata terbukti. Maka kedua pernyataan yang kita buktikan itu adalah terbukti. Jadi sampai situ saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan menonton video saya ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.